Assalamualaikum Bang Usman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Bang, saya mau tanya tentang itu Bang, permainan pala kaki, gimana ceritanya Bang? Ya, permainan pala kaki sebenarnya ini hanya pengalaman pribadi aja sewaktu tinggal di Condet, dan saya juga kemana-mana hampir tidak ditemukan permainan anak-anak yang namanya pala kaki di daerah Jakarta lainnya. Makanya saya sempat membuat hipotesa bahwa permainan pala kaki ini adalah permainan khas anak-anak Betawi Condet. Namun ketika saya ada ketertarikan untuk meneliti kesejarahannya, ada kesamaan atau benang merah dengan permainan di daerah Jawa yang bernama Ndasikil. Jadi ketika permainan pala kaki ini saya perkenalkan dengan orang-orang Jawa di acara Pencak Malioboro Festival, mereka di sana itu menyambut dengan antusias karena ada semacam mengingatkan mereka dengan permainan ketika masih kecil yang namanya Ndasikil gitu. Dari situ saya berasumsi bahwa ada keterkaitan antara orang-orang Jogja dahulu yang disebut Mataram dengan orang-orang masyarakat Condet, karena di Condet sendiri ada yang namanya Kampung Jawa. Jadi kemungkinan ke arah sana bisa saja ya dilakukan, namun ini butuh penelitian lebih lanjut. Berapa persen Bang kesamaan geraknya misalnya? Hampir bisa dikatakan 80%. Jadi permainan pala kaki ini adalah permainan dengan sasaran adalah kepala dan kaki. Jadi kepala mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan kaki. Sebenarnya ini basic untuk melatih refleks dalam permainan silat. Jadi ketika saya dulu waktu kecil, ketika belajar selesai mengaji dan belajar silat, sebelum belajar silat kita dilatih refleks untuk melakukan permainan pala kaki. Dan kalau lihat dari ini, kira-kira tahun berapa itu Bang? Permainan itu udah ada? Enggak, sebenarnya saya tidak bisa memastikan kapan itu ada, namun karena belum didapati catatan tertulis ya tentang permainan pala kaki, karena sifatnya kan masyarakat tradisional gitu. Jadi emang udah ada dari masyarakat, namun kalau saya punya asumsi bahwa ada keterkaitannya dengan orang-orang Jawa yang dulu pernah tinggal di daerah Condet gitu. Dan namanya permainan ya, berarti permainan emang khusus untuk anak-anak. Jadi kalau di Condet sendiri kan ini untuk melatih refleks sebelum latihan silat, dan ketika saya di daerah Jogja sana juga ada ikatan juga dengan pencaksilat, jadi ada keterkaitan untuk melatih refleks juga. Nah, makanya dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa ini ada hubungan sejarah antara orang-orang Mataram di Jawa dengan orang-orang Mataram yang dulu pernah tinggal di daerah Condet gitu. Karena ya beberapa cerita rakyat menceritakan bahwa Kampung Jawa dulunya pernah ditempati oleh salah seorang pejuang dari Mataram. Ada yang menyebut bahwa itu adalah Pangeran Jonet atau anaknya Pangeran Diponegoro gitu. Terus dari pengalaman Abang di Jogja itu, bagaimana animo mereka di sana? Animonya mereka cukup antusias sekali, bahkan memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan permainan pala kaki ini di acara Pencak Malioboro Festival dengan pesertanya dari luar negeri. Jadi ketika ingin dilaksanakan eksebisi lah, katakan eksebisi dalam sebuah presentasi, sempat kebingungan juga karena kita butuh penjelasan yang lebih detail tentang permainan ini kepada orang-orang asing gitu. Nah, akhirnya saya dengan rekan-rekan di Jogja bersepakat untuk bermodifikasi aturan-aturan yang pernah saya alami, disesuaikan dengan permainan pencaksilat yang mereka sudah kenal itu. Dan ketika mereka
tanda kutip adalah orang-orang Jerman, orang-orang asing ini ikut permainan ini, semangat mereka istilahnya antusias sekali gitu. Jadi sangat interest bagi mereka. Dan ketika saya menjelaskan bahwa ini adalah permainan yang cukup baik untuk melatih refleks dalam permainan silat, mereka cukup istilahnya antusias dan menerima bahwa emang benar bahwa permainan ini cukup efektif dalam melatih refleks atau kepekaan gerak dalam pencaksilat. Oke, kalau ini pernah nggak diajuin ke Pemda DKI? Karena kan kalau ngomong condet, berarti kan ada base culture dari Betawi. Iya. Pernah nggak kompetisi yang di Jogja itu diajuin ke DKI Jakarta Pemprov? Sejauh ini belum ada aksi ke sana, namun beberapa waktu yang lalu kita dari Tangtungan Project yang istilahnya penyelenggara Pencak Malioboro Festival ingin mengadakan festival serupa seperti Pencak Malioboro Festival di daerah Jakarta dan difokuskan ke kedua daerah yaitu Condet dan Tanah Abang. Namun karena banyak kendala yang ditemui, akhirnya niatan itu belum terlaksana sampai saat ini. Padahal pada saat itu ya festival pencak silat Betawi yang ingin diadakan di dua tempat, Condet dan Tanah Abang, akan diusulkan mengenai permainan pala kaki ini untuk jadi dikompetisikan dalam bentuk festival gitu. Jadi semacam tiap tahun harus diadakan kegiatan semacam ini yang diperlombakan antar kampung gitu. Terus apakah abang udah persiapkan proposalnya? Sejauh ini sih belum ini, tapi aturan permainan dan segala macam yang sudah saya presentasikan di Jogja sudah siap sebenarnya. Jadi untuk dilangsungkan sebuah festival atau pertandingan pala kaki itu bisa dilaksanakan. Namun proposal pengajuan ke instansi terkait, terutama pemerintah kota DKI yang terkait dengan kebudayaan, sampai saat ini belum saya buat. Gitu. Menurut abang nih, butuh budget berapa bang buat penyelenggaraan festival awal itu, festival pala kaki awal? Oh, kalau festival pala kaki awal, karena pada dulu waktu niatan untuk menyelenggarakan festival silat Betawi di Condet dan Tanah Abang ini emang budgetnya cukup besar ya, karena kita merangkul beberapa sponsor. Nah, untuk festival yang lebih spesifik tentang festival pala kaki ini mungkin lebih kecil dari festival silat Betawi Condet dan Tanah Abang gitu. Oke bang, terima kasih waktunya bang. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.